Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Priyono, mahasiswa UNESA PBG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Pada kali ini saya akan menayangkan video tentang pesawat sederhana dalam rangka menjalankan tugas UKIN yang diselenggarakan oleh UNESA. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Bapak tanya nih, ada tidak dari teman kalian yang hari ini tidak bisa hadir? Siapa itu? Kenapa? Sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan Rafa diberi kesembuhan sehingga besok bisa melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Oke, hari ini Bapak akan membawakan model pembelajaran tentang pesawat sederhana ya. Pesawat sederhana ini ada di kelas 8 semester 2 ya. Sebelumnya kalau tidak salah minggu kemarin itu kita sudah membahas tentang gaya. Gaya itu semacam dorongan. Coba ada yang bisa gaya itu? Apa gaya? Berpindahnya suatu benda ke benda lain. Nah, itu gaya. Nah, perhatikan nih. Tujuan yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran ini, yang pertama, ya, peserta didik mampu memahami pesawat sederhana dengan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, di mana memulai pembelajaran model Project Based Learning atau PBL diharapkan peserta didik ini satu, mampu melakukan penyelidikan sederhana sehingga mampu menganalisis jenis-jenis pesawat sederhana, yaitu jenis pengukit yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berdiskusi untuk menerapkan konsep pesawat sederhana, yaitu jenis pengukit di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis syarat keseimbangan pengukit melalui percobaan berbasis virtual lab melalui aplikasi PEC. Kebetulan Bapak lihat di SMP kita ini ada pembangunan masjid, dan Bapak ambil fotonya tuh. Ya, coba perhatikan. Ya. Di sini Bapak ambil nih fotonya. Coba perhatikan. Itu gambar apa itu? Tumpukan kayu. Dari apa? Dari bongkaran masjid. Kalau kalian perhatikan, itu kan banyak tuh paku-paku ya. Terus tidak tertata. Jadi ini sangat membahayakan sekali nih kalau tidak istilahnya ditata rapi gitu, dikumpulkan di suatu tempatnya. Nah, kebetulan Bapak ambil nih seperti ini. Nih Bapak tanya lagi, ini apa ini? Kayu ya, kayu. Ada apanya nih? Paku. Jadi kalau misalkan kayu ini ditaruh di jalan berbahaya tidak? Berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena ada apa? Pakunya ya, ada pakunya nih. Jadi kalau misalkan ditaruh di jalan terkena paku, penting kalau pakunya posisinya tidak ada apa itu?
Kalau ada ininya bisa berbahaya sekali ya. Nah, kira-kira nih, biar paku ini bisa terlepas, pertanyaan yang bisa kalian sampaikan, ungkapan itu apa, dalam bentuk apa? Ayo, ini paku, ini kayu. Harusnya bagaimana kayu pakunya? Dicopot atau dilepas? Berarti kalau pertanyaan berarti bagaimana? Bagaimana melepas paku atau bagaimana cara melepas paku dengan mudah? Ya. Jadi nanti kita coba melalui percobaan sederhana, karena paku ini sangat berbahaya sekali, jadi harus kita lepas. Tapi sebelum itu coba Azhar sini. Nah, kira-kira kalau pakunya diambil bisa nggak? Coba. Susah ya? Susah ya? Nah, ini susah nih. Jadi ketika kita mau mengambil paku, otomatis kita harus menggunakan alat yang kira-kira paku ini bisa dilepas dengan mudah. Seperti tadi yang kalian sampaikan bahwa masalah orientasinya, silakan duduk. Bagaimana cara melepas paku dengan mudah? Nah, kita bisa gunakan melepas paku ini dengan alat yang namanya yang tadi pesawat sederhana. Mari kita coba. Pesawat sederhananya jenis apa, Pak? Kita coba ke jenis pengungkit. Itu ada 3, 1, 2, 3. Untuk lebih detailnya, biar kalian bisa melihat dalam arti prosesnya tahu sendiri bahwa pengungkit ini bisa membantu proses pekerjaan dalam sehari-hari. Silakan kalian bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Tapi sebelum kelompok dibentuk, silakan berdiri semuanya. Ya, bersembunyi ya. Kita refleksi sebentar ya. Kalau Bapak bilang tepuk 1 kali, kan tepuk 1 kali ya. Kalau Bapak bilang tepuk 2 kali, berarti 2 kan? Kali coba tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 1 kali, tepuk semuanya. Dan presentasinya masih bagus. Silakan kembali. Nah, seperti yang tadi Bapak sampaikan, silakan bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang telah disepakati. Silakan. Jangan terlalu sering nanti ke sana. Kalau kelompok nanti silakan bentuk ya kelompoknya ya. Kira-kira tempatnya nyaman. Kita duduk semuanya kelompoknya ya. Sekarang Bapak Winda, 1 ketua ke depan, mulai dari kelompok ini Bapak angkat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk mengambil 1 buku cetak, yang kedua LK. Jadi silakan kelompok 1 duduk ke depan. Sekarang kelompok 2 silakan. Kelompok 3.
Ya, terima kasih ya. Kalian sudah menerima LKPD-nya? Sudah ya? Oke. Di LKPD di situ ada beberapa pertanyaan ya. Tapi sebelumnya ada beberapa petunjuk dulu. Perhatikan petunjuknya ya. Di situ petunjuknya yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ayo, silakan. Ditulis kelompoknya. Namanya juga ditulis. Sama semuanya, tulis namanya. Kalau sudah boleh, nggak apa-apa ya, boleh. Nih, jadi ini urutannya salah ini ya. Nah, di sini nih. Coba kalian tulis. Kan tadi udah disampaikan tuh masalah orientasinya apa. Nah, kalian tulis ini, orientasi hipotesisnya apa. Setelah itu baru kalian analisis. Ada gunting, ada pinset, ada penjepit, ada mesin foto, ini sampai 11 ya. Terima kasih ya. Perhatikan nih. Perhatikan ya. Kalau pesan sederhana ini kan ada titik kumpul, titik kuasa, titik beban. Makanya gunting. Nah, ini kan kalian suruh bikin sikat satu, ini semacam garis, mana titik kumpulnya. Nah, kasih kode aja kalau titik kuasa vertikal, bukan titik. Nah, perhatikan ini gunting kan nih. Ini gunting ya. Kalau mau tanya nih, titik tumbuhnya di sebelah mana? Ini titik tumbuh nih, di tengah titik tumbuh. Titik kuasa mana? Ini nih, yang menggerakkan ini namanya kuasa. Titik bebannya mana? Ini yang memotong. Jadi ada titik tumbuh, titik kuasa, titik beban. Kenapa dikatakan titik kuasa? Ketika digerakkan berkuasa gitu, berkuasa untuk menggerakkan titik beban. Namanya kuasa. Nah ini gunting, ini kalian taruh di sini. Terus ada lagi nih contohnya, ini penjepit. Ini penjepit buku. Kalau bertanya titik tumbuhnya di mana? Di tengah kan, di sini kan. Ini titik tumbuh. Titik kuasanya mana? Ini tangan. Terus titik bebannya mana? Ini yang ini. Begitu juga sama dengan jengking. Ini itu juga sama. Titik tumbuhnya mana? Ini yang ini. Titik kuasanya, titik bebannya di sini. Dari yang tadi obat cantik ini dicari nih jenis keberapa. Kemudian jenis 1, apakah jenis kedua, apakah jenis ketiga, terus manfaatnya apa. Seperti itu ya. Oke. Nah, babak 2 ini ada gunting nih ya. Di gunting ini kan ada titik tumbuh, titik kuasa, titik beban. Kenapa dikatakan titik beban? Karena kalau ada kertas, misalkan ada beban tuh, dipotong lah, maka titik beban. Kenapa dikatakan titik kuasa? Karena menggerakkan. Makanya dikatakan titik kuasa. Katanya nih, mana titik tumbuhnya mana? Ini ya, titik kuasanya mana? Yang ini kan, titik bebannya. Coba lihat di buku, ini termasuk jenis konkret berapa? Tuh nanti mereka di sini untuk sketsa gambar. Nah ini apa nih, sama nih titik buku ya, titik buku juga sama nih. Kalau misalkan bapak tanya mana titik tumbuhnya, sebelah sini nih. Titik kuasa sebelah sini, titik bebannya sebelah sini. Nah ini tanya nih, ini jenis keberapa konkretnya ya. Yang ketiga sama ini gunting, titik tumbuhnya mana nih?
di sini nih, yang ini titik tumpu. Titik kuasanya mana? Nih. Titik bebannya yang ini. Nah, ini juga termasuk konkret jenis perangkat. Silakan di sini ya. Nah, di sini di buku ya. Oke, yang kelompok ketiga, perhatikan nih. Biar semuanya adil ya. Ini ada gunting nih ya. Gunting, di gunting ini ada tiga titik. Kenapa dikatakan pesawat sederhana? Jadi pesawat sederhana itu sesuatu benda yang membantu dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan. Biasanya termasuk pesawat sederhana. Sampai yang namanya baut, kulit itu pesawat sederhana sama ya. Sedang miring nanti. Kalau yang tengah, karena ini kan pusat, jadi dikatakan dengan titik tumpu. Titik tumpu. Nah, ini apa nih? Ini kan yang berkuasa, yang menggerakkan, berarti namanya titik kuasa. Yang ini kan makan kertas tuh, berarti namanya titik beban. Jadi ini titik tumpu, ini titik kuasa, ini titik beban. Kenapa dengan beban? Karena titik beban itu tergantung kuasanya. Kalau kuasanya cepat, ya nanti bebannya juga akan betul. Satu. Nah ini dilihat nih di buku nih, ini termasuk jenis titik penggerak keberapa? Satu apa kedua atau tiga ya? Ini sama penjepit buku. Sama ini juga ada titik tumpunya, titik kuasanya sebelah sini, titik bebannya di sini. Ini juga sama. Yang terakhir di buku, coba tanya nih, titik kuasanya sebelah mana? Yang mana? Ini titik kuasa nih ya. Titik tumpunya yang ini, titik bebannya yang ini. Oke, sok silakan diisi ya. Ya. Silakan diisi ya. Ya, gimana? Ada kesulitan? Enggak ya? Coba coba dulu. Nah, boleh dibagi-bagi kertasnya. Boleh dilepas itunya Pak. Kertas videonya ya. Biar semuanya kerja. Nah, boleh ya. Nah, biar cepat. Ya, boleh dilepas. Biar semuanya kerja. Enggak apa-apa, tarik aja. Nah. Nah,
jawab yang tabel yang percobaan keseimbangan, kalian pilih yang 2 nih. Klik. Nah, kita ambil nih. Ya ada sini gambarnya nih. Yang itu tuh. Nah, yang ini. Ada langkah-langkahnya kan? Nah, ini Bapak ambil coba-coba. Bapak ambil nih berapa ini bebannya nih? Yang ini nih. Berapa kilo nih? Itu 20 kilo. 20 kilo. Bapak ambilnya 20 kilo. Bapak tahu di sini sana. Nanti orangnya berapa dong? Misalnya kecil Bapak ambil. Di sini berapa kilo itu? 20 kilo. Nah, kalau dilepas penyangganya seimbang nggak? Seimbang. Nah, berarti bebannya sekian, orangnya sekian. Itu selanjutnya seperti itu ya. Ya, coba kelompok 3. Kelompok 3. Ya, ini perhatikan nih untuk mengisi tabel. Ya, sini nih, keseimbangan. Nanti di sini keseimbangan. Nah, di situ kan ada langkah-langkahnya, Bang. Ambil contoh aja nih yang 20 kilo Pak taruh di sini nih. Nih, terus orangnya kira-kira 20 kilo lagi. Taruh di mana nih? Apakah di sini? Nah, coba kalau di situ. Coba. Jomplang kan? Terlalu berat ke sini. Berarti posisinya salah. Yang duduk ini orangnya. Kita ini loh. Nah, coba kalau di sebelah sini misalkan paling ujung. Coba kita lepas. Banyak ke sini. Nah, ini jarak antara tuas dengan ini mempengaruhi. Berarti terlalu ke sini. Kita geser ke sini. Kita lepas. Kurang seimbang. Cari lagi. Dihitung. Hampir sama sih. Kita ke sini. Kalau kita lepas. Ini berapa sih? 20 kilo kan ya? Tuh, seimbang ya. Posisi jaraknya di mana ditulis di tabel itu. Untuk tabel yang ini juga sama ya. Betul ya? Saya silakan kerjakan. Setiap kelompok dari mulai kelompok 1, 2, 3 silakan ke depan. Nanti sampaikan hasil diskusi kalian ya. Tapi sebelumnya biar kelihatan lebih kelompok kalian lebih bagus, ketika ke depan silakan ucapkan salam, sampaikan kelompoknya namanya apa, anggotanya sebutkan satu persatu ya. Terus baru kalian paparkan hasil diskusi kalian. Silakan dari kelompok 1, silakan ke depan. Ayo, bawa hasilnya, bawa ke depan semuanya. Semua. Yang jadi juru bicara silakan. Sini. Kira-kira siapa yang jadi juru bicara? Silakan yang lainnya perhatikan. Siap-siap untuk kelompok 2 ya, bertanya ya. Kelompok 2 bertanya ya. Silakan ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari kelompok 1 yang beranggotakan Eira, Hina, Yogi, dan Zilpana. Silakan presentasikan hasilnya. Masalah orientasinya apa? Silakan. Ayo dibantu. Ya, baca yang keras ya. Orientasi masalah. Berdasarkan gambar yang dilihat, tuliskan rumusan masalah yang telah disepakati bersama kelompok di bawah ini. Bagaimana cara mencabut paku dengan mudah? Buatlah hipotesis untuk menjawab permasalahan tersebut. Paku bisa dicabut dengan mudah menggunakan sebuah alat. Iya. Terus selanjutnya sintesis pengukir langsung di yang uraian saja. Boleh gambar ke-1 gunting. Jenis pengungkit. Jenis pertama, manfaat mempermudah memotong berbagai jenis benda seperti kertas dan kain. Ya. Kedua, pinset. Jenis ketiga, mempermudah mengambil benda dengan cara menjepit. Ya. Tiga, penjepit kertas. Jenis ketiga, mempermudah mengumpulkan lembar-lembar kertas. Ya. Empat, mesin pemotong kertas. Jenis kedua, mempermudah memotong kertas dalam lembaran banyak. 5. Pemecah kemiri. Jenis kedua, mempermudah memecah buah kemiri dengan mudah.
6. Cungkat jungkit. Jenis ke-1. Sebuah permainan untuk melatih motorik sekaligus kemampuan sosial anak. 7. Membuka tutup botol. Jenis kedua. Mempermudah buka tutup botol. 8. Staples. Jenis ketiga. Menyatukan lembaran kertas. Ya. Kesimpulannya apa kesimpulannya? Coba. Kesimpulan. Pengungkit adalah alat untuk mengangkat benda yang berat dengan menggunakan daya atau gaya. Ada beberapa jenis pengungkit dan masing-masing memiliki cara kerja yang berbeda. Salah satu yang kita kenal adalah pengungkit jenis 1, 2, dan 3. Ya, coba kasih tepuk tangan dulu. Seperti kesepakatan, kelompok 2 silakan bertanya. Ada berapa jenis tuas pengungkit? Ada berapa jenis tuas pengungkit? Ada berapa jenis tuas pengungkit? Ada? Ada tiga. Satu jenis pengungkit. Satu. Terus apa lagi? Jenis pengungkit. 2 dan jenis pengungkit 3. Ya, kasih hapus terlebih dahulu. Silakan tutup kelompoknya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut dengan kelompok 2, silakan. Ya, silakan. Siap-siap kelompok 3 untuk bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan jurusan Media, Sania Delia Putri, Sani Azhar Adilah, Khairul Azhar, Sani Muhammad Lutfi Al-Fatihah. Orientasi masalah berdasarkan yang paling dilihat, tuliskan rumusan masalah yang boleh disepakati bersama kelompok 2 ini. Bagaimana cara mencabut paku yang menancap pada kayu dengan mudah? Buatlah hipotesis untuk menjawab permasalahan tersebut. Paku dapat dicabut dengan sangat mudah jika menggunakan alat. Terus? Yang keras, baca. Beberapa jenis tuas pengungkit jelaskan. Pesawat sederhana jenis pengungkit dibagi menjadi 3 jenis, yaitu jenis 1, 2, dan 3 pengungkit. Jenis 1 adalah letak titik tumpuk berada di antara titik beban dan titik kuasanya. Pengungkit jenis 2 adalah letak titik bebannya yang berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Sedangkan pengungkit jenis 3 adalah titik kuasa yang letaknya di tengah antara titik tumpu dan titik kuasa. Udah ya? Coba kita kasih kesempatan untuk kelompok 3 untuk bertanya. Silakan. Apa manfaat pengungkit? Untuk apa pengungkit? Ya, membantu pekerjaan intinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi manfaat dari pengungkit adalah membantu pekerjaan kehidupan dari sehari-hari, mulai dari pengungkit jenis 1, 2, tadi 3. Coba kasih hapus dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dengan kelompok ketiga, kelompok terakhir ya. Kelompok terakhir berarti nanti yang bertanya adalah kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan
Alif, Aska, Jessica, Eva, dan Mesya. Kami akan menjelaskan masalah orientasi. Silakan. Berdasarkan gambar yang dituliskan rumusan masalah yang telah disepakati bersama kelompok ini. Bagaimana cara mencabut paku dengan mudah? Buatlah hipotesis untuk menjawab permasalahan berikut. Paku bisa dicabut dengan mudah bila menggunakan sebuah alat. Ya, terus Empat jenis ke satu. Sebuah permainan untuk melatih masalah. Ya. Sekaligus kemampuan sosial anak. Pembuka tutup botol. Jenis kedua. Mempermudah membuka tutup botol dengan cepat. Staples. Jenis ketiga. Menyatukan lembaran kertas dengan mudah. kesimpulannya? Baca yang keras. Buatlah kesimpulan mengacu pada tujuan pembelajaran. Pengungkit adalah alat untuk mengangkat benda yang berat dengan menggunakan daya atau gaya. Ada beberapa jenis pengungkit dan masing-masing memiliki cara kerja berbeda. Salah satu yang kita kenal adalah pengungkit jenis 1, 2, dan 3. Iya. Bisa berarti tadi kelompok ini kelompok 3 ya. Kelompok 1 silakan. Kasih pertanyaan. Gunting itu jenis pengungkit keberapa? Gunting kuku termasuk jenis keberapa? Yang keras. Mana? Gunting kuku. Jenis pertama. Jenis pertama ya. Setuju ya? Kita kasih hapus lagi. Silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi penguatannya bahwa pengungkit itu merupakan alat bantu yang ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Kenapa? Karena pesawat sederhana adalah benda mekanik yang dapat mengubah arah atau bersarang dari suatu gaya. Jadi secara umum alat ini disebut dengan mekanis paling sederhana yang memakai keuntungan mekanik untuk menggandakan gaya. Di mana sebuah pesawat sederhana menggunakan satu gaya kerja untuk bekerja melawan satu gaya beban dengan mengabaikan gaya gesek yang ditimbulkan. Terus manfaatnya tadi kan kita kan jenis pengungkit tuh, di mana jenis pengungkit itu ada beberapa titik. Yang pertama ada titik kuasa, titik tumpu, titik beban. Ya, di sini titik tumpu, di sini titik kuasa, di sini titik beban. Jadi ketika ada beban itu kita bisa memindahkan beban ini ketika kita menggunakan konsep pesawat sederhana. Dengan acuan ketika semakin dekat titik tumpu dengan titik kuasa, biasanya itu lebih ringan. Tapi apabila titik tumpunya menjauh titik kuasa di sini, posisinya berarti kuasanya tenaga yang dikeluarkan lebih besar. Ya. Terus jenisnya, tadi dari hasil diskusi kalian bahwa jenis pengungkit itu ada 3. Yang pertama jenis jenis 1, jenis 2, jenis 3. Bedanya di mana? Perbedaannya itu biasanya terletak titik tumpunya. Di mana kalau jenis pertama titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Jadi seperti memotong kuku ya, tadi seperti kelompok 3 ya. Di sini terus jenis kedua yaitu tuas dengan titik beban berada di antara titik tumpu dengan titik kuasa seperti ini mendekati ya. Yang jenis ketiga yaitu tuas dan titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban di sini ya. Kesimpulannya bahwa dengan adanya alat pesawat sederhana ini intinya dapat membantu pekerjaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kadang-kadang kita tidak menyadari
bahwa yang membantu pekerjaan kita biasanya seperti para tukang itu semuanya jenis pesawat sederhana. Kita kembali ke orientasi masalah yang tadi. Dapat disimpulkan bahwa paku yang tertancap di kayu ketika kita melepas dengan tangan kosong tanpa alat bantu susah. Nah, kita buktikan ya. Bapak kebetulan tadi bawa tangnya. Tang berarti jenis berapa nih? Ayo. Wah. Nggak ada. Ini titik tumbuhnya di sebelah mana? Di tang? Nah, titik kuasa sebelah sini, titik tumbuh di. Berarti jenis satu. Coba sekali enggak. Dasar. Kita buktikan ya. Kita pakai alat, sob, silakan. Pegang. Ini pegang dulu, bantu. Kamu bantu sini, barangkali ini. Ya, ini. Capit sini, terus tarik. Puter-puter boleh. Yang kira-kira lepas. Ya. Sambil dipegang ini, nah tahan, tarik. Sambil puter. Nah ya, jadi ketika kita menggunakan alat bantu jenis pengungkit satu, paku ini dengan mudah terlepas. Berarti masalah orientasinya bisa terselesaikan dengan menggunakan pesawat sederhana jenis pengungkit satu. Silakan. Sudah menyelesaikan permasalahan. Sekarang untuk penguatannya, Bapak sudah nge-share di hub group yaitu asesmen akhir. Silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 2 menit. Sudah menerima semuanya? Oke, silakan kerjakan ya. Sudah selesai? Udah ya? Oke. Itu nanti langsung masuk ke Google Doc Bapak, nanti Bapak nilai ya. Sebagai kegiatan akhir, Bapak tanya nih, kegiatan hari ini kira-kira menyenangkan tidak? Kalian sudah bisa menyelesaikan sebuah masalah, yaitu paku tertancap di kayu. Kita cabut dengan mudah dengan menggunakan alat bantu ya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kalian bisa melakukan pekerjaan dengan mudah dengan menggunakan alat bantu yaitu pesawat sederhana. Untuk mengakhiri kegiatan ini tadi kita diawali dengan doa, berarti alangkah lebih baik kita akhiri dengan doa. Silakan jawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ucapkan terima kasih. Silakan langsung pulang.